Jelaskan dalam fakta-faktanya, jadi katanya adalah bersandar pada Allah Subhanahu wa taala ketika ada keperluan, bergantung padanya ketika dalam kesempitan, dan yakin kepadanya ketika mendapat musibah katanya. Nah, berarti musannif menggabungkan makna tunggal dengan makna sifat. Nah, itu lebih jelas. Ya kan? Menggabungkan makna tunggal dengan makna sifat, ya. Jadi makna tunggalnya adalah tawakal. Sementara tawakal, nah itu makna tunggal, hubungan, kan? Manakala bersandar, bergantung, yakin, ada tiga di situ. Bersandar, pertama bersandar, kedua bergantung, dan ketiga yakin, ya, yakin. Nah, itu makna bagi sifat, ya. Nah, satu makna, nah makna bagi sifat yang ini. Nah, ini makna bagi sifat. Nah, sebab itu disebut apa ya? Bersandar. Yang pertama, kemudian bergantung. Istilah bergantung juga, kan? Dan yang ketiga adalah yakin. Yang ketiga adalah yakin. Nah, 1, 2, 3, betul. Okey. Jadi maksud musannif, tawakal, hubungan itu, nah, nanti ditonjolkan melalui sifat, ya. Hubungan, nah itu tetap subjektif, sedangkan sifat itu objektif, ya kan? Jadi tawakal dengan makna pertama itu hubungan adalah suatu yang subjektif. Nanti sifatlah yang menunjukkan. Nah, apabila sifat yang menunjukkan, berarti di situ ada tiga sifatnya, ya. Nomor satu apa? Nomor satu, bersandar pada Allah Subhanahu wa taala ketika ada keperluan. Nah, itu sifat itu, ya. Sedangkan hubungan itu berterusan saja, ya. Hubungan itu berterusan saja ketika ada keperluan kah, tidak ada keperluan kah, ya kan? Nah, itu hubungan. Sedangkan bersandar ketika ada keperluan, nah itu sifat. Kan? Seperti sifatnya manusia, ada lapar, ada dahaga, betul kan? Nah, ketika lapar, nah dia perlu kepada makan. Nah, itu sifatnya manusia, betul kan? Mana ada ketika lapar dia melompat seperti kera. Nah, ada kan? Ketika dahaga, nah manusia perlu kepada minuman, betul? Dan lagi sifat manusia ketika lapar, dia makan nasi kah, dia makan roti kah, dia makan apa, betul kan? Mana ada ketika dia lapar, dia makan kayu, makan batu, dia makan kepala lori. Tidak ada, kan? Nah, itu gambaran-gambaran pada menunjukkan sifat. Ya, macam kita notakan di atas sana. Okey. Jadi katanya sementara tawakal dengan makna hubungan dengan Allah SWT itu, nah, tanda sifatnya adalah bersandar pada Allah SWT ketika ada keperluan. Nah, ketika dia ada keperluan, dia akan bersandar kepada Allah SWT. Contoh, nah, keperluan apa? Keperluan makanan, karena lapar, dia tetap bersandar kepada Allah SWT. Allah yang memberikan rezeki dan sebagainya, ya kan? Dan begitulah hal-hal yang lain. Tetap bersandar kepada Allah ketika ada keperluan. Nah, adapun hidupnya manusia itu dikelilingi dengan apa ya, aktiviti keperluan. Sampai-sampai yang bukan keperluan pun, nah, dijadikan sebagai keperluan sudah. Nah, itu apa? Itu keadaan kita manusia. Okey. Yang kedua, bergantung padanya. Nah, itu sifat juga itu, bergantung padanya ayat Allah SWT ketika dalam kesempitan. Nah, ketika dalam kesempitan, bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh mendatangkan mudarat dan manfaat melainkan Allah.
Tidak ada yang boleh melepaskan kita daripada kesusahan kepada senang melainkan Allah SWT. Ya, tidak ada siapapun yang boleh menggantikan kesempitan kepada kesenangan melainkan Allah SWT dan sebagainya. Nah, itu adalah hakikat, itu adalah akidah. Ya. Nah, jadi apa? Jadi bergantung dengan Allah SWT itu sebahagian daripada bentuk hubungan dengan Allah SWT. Nah, jadi kita perlu belajar begitu, belajar ataupun perlu bina dalam diri kita begitu. Bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah. Nah, begitu kan? Dan katanya, dan yang ketiga. Nah, sekarang sifat yang ketiga, yakin kepadanya ketika mendapat musibah. Nah, ketika kita berada di dalam apapun musibahnya, kecil atau besar. Nah, kita yakin kepada Allah SWT. Nah, yakin apa? Seperti kita sebutkan tadi, tidak ada siapa pun boleh mendatangkan kemudaratan, ya, dan mendatangkan kemanfaatan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakin itu. Ya? Lalu kemudaratan itu berlaku kepada kita kenapa? Nah, kita sudah dijawab oleh para ulama. Ya. Kemudaratan itu berlaku kepada kita. Mungkin ya. Ya. Kemudaratan tidak selalu berlaku. Dalam 10 mungkin 1 saja kemudaratan. Bahkan dalam 100 mungkin 2-3 saja kemudaratan. Ya kan? 3 bulan baru sekali kau sakit kepala. Betul kan, Misi? Bukan hari-hari kau sakit kepala. Kalau hari-hari kau sakit kepala, nah itu cerita lain. Gatal mau menikah sudah. Tahu tak? Kan? Betul kan, Jul? Nah, mana ada hari-hari kau sakit kepala? Mana ada hari-hari kau demam? Kan? Nah, sebulan, 2 bulan, mungkin sekali kita demam. 2-3 bulan mungkin sekali kita demam. 2-3 bulan mungkin sekali kita sakit. Gitu kan? Nah, jadi, berarti kalau sakit, demam ke apa, sakit itu kita istilahkan sebagai mudarat. Kita katakan begitu, kita istilahkan. Nah, sementara sihat, sembuh, kuat itu kita istilahkan sebagai manfaat. Nah, siapa yang boleh mendatangkan mudarat dan manfaat itu? Melainkan Allah SWT, betul kan? Nah, ketika kita berada di dalam kemudaratan, siapa yang boleh menyelesaikan kemudaratan itu? Melainkan Allah SWT. Nah, begitu. Ya kan? Yakin itu. Yakin itu. Itu yang dimaksudkan. Ya. Yakin kepadanya, ay Allah SWT, ketika mendapat musibah. Nah, ketika kita mendapat musibah yang jarang-jarang seperti kita sebutkan tadi, nah, kita tetap yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakin bagaimana nanti timbul persoalan? Yakin bagaimana? Yakin bahwa tidak ada siapapun boleh mendatangkan mudarat atau manfaat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bentuk keyakinannya. Ya. Jelas. Nah, sisi lain yang membantu kita, yang membantu kita untuk meyakini musibah itu tidak siapa pun dapat mendatangkan mudarat manfaat, musibah ataupun kebaikan misalnya kita katakan melainkan Allah SWT. Nah, apabila kita memahami 4 tujuan, ya, kita memahami pertama, kita memahami ujian. Hidup adalah ujian, dari hidup sampai mati. Nah, itu adalah ujian, dengan yang keputusannya kita akan terima di hari akhirat di depan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Betul? Ya? Betul kan, Cila? Nah, itu keyakinan kita. Dari semenjak kita lahir, dari semenjak kita bukan lahir lagi, dari alam ruh lagi sudah, ya kan? Sampai kemudian terjadinya kita semua sampai kita mati. Nah, itu semuanya ujian. Kita berada dalam ujian. Hidup itu sendiri, kehidupan itu sendiri, nah, kita sebutkan sebagai ujian. Nah, keputusannya kita akan dapat nanti di hari akhirat. Ya, yang beriman dengan hari akhirat itu kita belajar apa? Yaumul hisab, gitu kan? Dan Allah menerangkan tentang itu. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sesiapa yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, maka hisabnya menjadi mudah, ya kan? Sesiapa yang menerima melalui belakang, begitu contoh ya, begitu kan, ambil kau punya catatan amal begitu, dia akan menghadapi hisab yang sangat-sangat memayahkan, menyulitkan. Itu Allah SWT menyebutnya di dalam Al-Quran, ya kan? Hisab itu merupakan hari perhitungan keputusan kita, begitu. Jelas ya? Jadi apa? Jadi yakin yang kita sebutkan tadi itu, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan musibah. Yang membantu kita untuk meyakini itu tadi adalah kita memahami hidup adalah ujian, dan kita memahami tujuan ujian Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Macam kita belajar sudah, tujuannya ada 4. Ya, sama ada mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu karena kita bertaubat, gitu kan, kita minta ampun pada Allah SWT, atau kerana mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada awam kepada tawabin, atau lebih bagus daripada itu, ya kan? Atau kerana Allah Subhanahu wa taala mau memilih kita dengan daripada banyak-banyak manusia, Allah pilih kita dan diberikan kepada kita ujian. Atau yang keempatnya kenapa? Lupa sudah. Kepala pening ini turun dari bulan ini. Untuk membersihkan, ya, untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan rohaniah kita daripada kotoran-kotoran yang memudaratkan di depan Allah SWT nantinya. Kotoran syirikkah, kotoran nifakkah, kotoran fasikkah. Jadi 4 tujuan Allah menguji kita, sedangkan hidup itu adalah ujian, kan? Apabila kita memahami hal-hal sebegitu, inilah yang akan membantu kita yakin, ya. Mau memahami hal itu bagaimana? Mesti melalui belajar, kan? Syukur pada Allah kita belajar. Jika kita tidak belajar, kita pun tidak tahu macam mana. Datang musibah saja kita jadi apa ya? Jadi keliru, jadi celaru. Mula bertanya, apa salahku? Kenapa Tuhan buat aku begini? Itu ayat-ayat mau syirik saja semuanya. Tuh kan? Kebanyakan orang akan keluar ayat-ayat segitu. Kenapa Tuhan buat aku begini? Dia sendiri tidak melihat dosanya, tidak melihat kesalahannya. Ya kan? Paham sih? Okey. Tetapi jiwa tetap tenang dan hatinya tetap tenteram. Ketika dia menghubungkan dirinya dengan Allah, ketika dia bertawakal dengan makna hubungan kita sebutkan tadi, ya, kemudian ada padanya sifat-sifat bergantungan. Sifat bergantung itu ada, ya. Antara sifat bergantung itu bersandar. Bersandar apa maknanya bersandar? Kalau diterjemahkan nanti kita jumpa makna bergantung juga, ya kan? Kita cari makna lain, apa bersandar? Ya. Contoh ya. Kamu orang mana bukan pergi ke cecok kelapa sawit, kamu orang bukan pergi menoreh getah. Tapi kamu orang perlu kepada makan. Ketika itu kamu orang bersandar di mana makan itu? Pada adatnya. Bersandar di pondok kita, kan? Macam itulah makna bersandar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Ya. Kasih paham, ya, jangan tidak paham nanti ada istilah-istilah lain di depan, kamu orang blur saja. Itu makna bersandar. Jadi arti mudahnya, kamu orang sendiri pun dapur saja, kan? Mana ada dapur di pondok kamu orang, mana ada dapur? Perempuan-perempuan ini pun mana ada dapur di pondok kamu orang? Adakah? Kamu orang curi-curi beri dapur, kan? Tiada. Berarti kamu orang bersandar kepada dapur itu, kan? Itu. Itu makna bersandar. Jadi boleh saja nanti makna bersandar itu adalah terikat, terkait, ya kan? Itulah. Okey, tapi tetap sifat, ya. Itu kita berbicara sifat, tentang sifat. Begitu juga dengan perkataan keduanya adalah bergantung.
bergantung kita catat sudah di sana. Nah, bersandar, bergantung, dan yang ketiga yakin. Nah, ketiga-tiga itu sifat bagi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, okey. Nah, jadi apabila hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebegitu, nah, tetap jiwa tetap tenang. Nah, kan? Jiwa tetap tenang dan hatinya tetap tenteram. Nah, orang yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dinyatakan tadi, nah orang itu jiwanya tetap tenang. Jiwa, nah perkataan jiwa itu mewakili semua. Mewakili semua struktur rohaniah dan jasmaniah. Nah, itu disebut jiwa. Rohnya tenang, akalnya tenang, hatinya tenang, kan? Sir alaminya tenang, sir nafsinya tenang, nafsunya juga tenang, sukmanya juga tenang. Nah itu. Dan seluruh ketenangan rohaniah itu nantinya dimanifestasikan kepada jasmaniahnya. Nah jasmaniahnya juga turut tenang. Kan? Lapar ini lapar, tapi dia dapat sabar. Kan? Dan begitu. Paham kah? Susah, dia dapat sabar. Dan sebagainya. Okey? Nah. Kenapa Sila? Nah, kau tanya apa kepada Fas? Ha? Fas tanya, kau tanya apa kepada Sila, Fas? Ha? Tidak apa-apa. Nah, Sila bukan tempat kau bertanya apa. Kecuali belacan di mana, nah itu boleh. Ha? Belacan ada di mana, kicap ada di mana, nah itu kau boleh tanya. Okey? Nah, ketika kita di dalam majlis ilmu ini, tempat kau bertanya adalah Walid. Tahu tak? Nah, kau tanya dengan Sila, nanti Sila sesat, kau pun sesat juga. Sila salah faham, kau pun salah faham juga. Tahu tak? Nah, jangan begitu lah. Dan Sila kalau Fas tanya lagi, kau bilang, aku pun tidak tahu. Kuat-kuat kau bilang begitu. Ha? Okey. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertawakal. Nah, jadi kita mau pakai yang mana sekarang? Orang-orang yang bertawakal. Nah, kita pakai makna hubungan kan? Karena hubungan itu adalah rohaniahnya. Sedangkan bergantung, tawakal dengan makna bergantung, nah itu sifatnya. Ya. Sifat bagi makna hubungan. Ya kan? Okey. Orang-orang yang bertawakal ai kita adalah berhubungan kepada dengan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahawa dia mengetahui bahawa dia yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang, bukan dia, orang-orang. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahawa dia Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir. Nah, mereka tahu. Orang-orang yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang berhubungan dengan Allah SWT. Nah, mereka mengetahui bahawa dia, Allah menentukan takdir. Nah, bagaimana mereka mengetahui? Dari ilmu kan? Dari ilmu, betul? Kenapa ilmu? Kerana hubungan itu sendiri datang dari ilmu. Jelas ya? Nah, itu. Hubungan itu sendiri berlaku, hubungan itu sendiri wujud dengan ilmu. Ya. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu bersifat ghaib. Ya, alimul ghaib. Nah, itu istilah Al-Quran, alimul ghaib. Ya, pengetahuan tentang ghaib. Nah, sebab itu kita disuruh alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka-mereka yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Nah, termasuk Allah Subhanahu wa taala di sana.
Nah, jadi bagaimana mau beriman perlu kepada ilmu, betul kan? Bagaimana mau berhubungan dengan Allah perlu kepada ilmu. Bahkan pada keseluruhan, nah berhajat kepada ilmu. Betul. Karena itulah kita sudah kita sudah meletakkan struktur prosesnya. Ilmu membawa kepada sedar diri. Sedar diri itulah membawa kepada Allah menerima diri kita, dan Allah menerima diri kita itu punca kepada sempurna hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini tidak terbantah sama sekali. Sepakat saja para ulama, ya kan? Okey. Jadi sebab itu disebutkan di situ, orang-orang yang bertawakal ay berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah, mengetahui berarti mereka mempunyai ilmu. Jika tidak ada ilmu, maka tidak ada hubungan. Ya. Yang memanifestasikan hubungan itu adalah ilmu. Nah, ilmu datang dari belajar. Belajar macam mana? Belajar dengan 3 tarik yang telah kita sebutkan. Musalsal, talaqi, adab. Nah, belajar begitu, Pak. Belajar di universiti bukan ilmu kah? Ilmu juga. Tapi, nah ini Walid bercakap berdasarkan pengalaman Walidnya. Tidak akan mencapai keilmuan. Yang belajar itu betul ilmu, tapi tidak akan mencapai keilmuan. Nah, kenapa begitu? Nah, karena tidak menepati syaratnya. Nah, itu terkait dengan syaratnya. Tidak menepati syaratnya. Syarat musalsalnya, syarat talaqinya, syarat adabnya. Sebab itu semakin besar. Ini bukan keseluruhannya, semakin besar kita bilang pengiktirafannya, semakin sombong dia. Kan? Semakin besar pengiktirafannya, semakin sombong. Nah, mula-mula dia sarjana muda, lepas itu sarjana, lepas itu PhD, doktor dia. Nah, mula sombong-sombong saja, macam dia tahu semuanya, kan? Padahal tidak mungkin begitu. Ya, ilmu jika benar, dia akan membawa kita menjadi hamba yang tawadhu, ya kan? Itu ilmu. Jadi kalau membawa kita jadi sombong, jadi takbur, jadi ujub dan sebagainya, itu tidak benar. Ilmu benar, caranya itu tidak benar. Paham tak? Okey. Jadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah SWT dengan makna hubungannya, ia mengetahui. Nah, mengetahui itu tahu. Ya, tahu dengan apa? Tahu dengan ilmu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, dia ya Allah menentukan takdir. Nah, dia faham tentang itu. Ya, Allah lah yang menentukan takdir. Nah, ini kita pun belajar sudah. Syukur pada Allah. Allah melimpahkan kepada kita sedikit pengetahuan. Sama-sama kita berbincang tentang apa? Tentang qada, tentang qadar, tentang takdir. Nah, sampai-sampai kita memahami. Dengan Allah SWT menetapkan segala sesuatu yang kita tidak tahu dalam ilmunya. Allah SWT menetapkan segala sesuatu yang kita diberitahu dengan ilmunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu, ya, yang kita juga terlibat, bukan setakat tahu, bahkan terlibat. Nah, itu namanya takdir. Nah, kita ada pengetahuan tentang itu, kan? Kita belajar semua sudah. Ya, bahwa kita sedang berada di, istilahnya apa? Padang takdir. Nah, Walid kasih istilah cukup cun-cun punya istilah, tahu kah? Kehidupan kita adalah padang takdir kita. Nah, ketika kita berada di padang takdir itu, ada 2 hal yang terkait dengan kita. Pertama, qada Allah, yang kita tidak tahu. Allah saja yang maha tahu. Nah, itu lambang antara hamba, antara kita sebagai hamba dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ya kan? Nah, pun begitu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita qadar. Nah, di sana apa?
di sana ada perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi berkait dengan ikhtiar kita, betul? Jelas semuanya. Masya Allah. Nah, itulah ilmunya, kan? Nah, musannif menyebutnya dia menentukan takdir. Kita faham dari fahaman kita belajar dari sudut akidah. Nah, takdir itu adalah padang kehidupan kita. Ya, ketentuannya bermula dari qada dan qadar, betul. Nah, jadi sampai di qada itu hak Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu, Allah saja yang Maha tahu. Sampai di qadar, nah kita ada ikhtiar di sana kan. Kau ikhtiar jadi bagus dah. Kalau kau ikhtiar jadi hantu, nah hantu kan. Pun begitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha menetapkan. Ada yang ikhtiar jadi hantu, tapi kemudian jadi wali Allah dia. Tahu tak? Nah, ada seorang, siapa namanya? Lupa sudah. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala dihantar oleh ibunya untuk belajar di Baghdad. Ya, ketika itu di bandar, di kota Baghdad itu sebagai pusat ilmu. Nah, ulama-ulama banyak di situ. Manakala Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir, belum syekh dia ketika itu, masih kanak-kanak dia, ya kan? Nah, ibunya menghantarnya. Dia tinggal di Basrah. Daripada Basrah mau ke Baghdad itu jauh, ya, lebih kurang utara selatan Irak, ya kan? Jauh. Nah, dia mengikut kabilah. Ada kabilah yang mau keluar berniaga di Baghdad ketika itu, ya. Nah, dikirim oleh ibunya. Nah, ketika itu dia kanak-kanak saja. Ya kan? Nah, kemudian apabila di tengah jalan, nah jumpa dengan qat'ut tariq, penyamun jalanan itu. Kan? Dirompaknya harta-harta orang. Nah, sampai-sampai mau ditanya kepada budaknya Abdul Qadir, kau apa ada? Apa yang kau ada? Aku tidak ada apa, aku tumpang orang ini. Nah, melihat itu, jadi penyamun pun, nah betul lah, kalau tumpang apa yang ada, betul kan? Nah, ketika penyamun itu mau pergi, nanti dulu. Aku terlupa katanya. Apa? Aku ada. Aku ada yang kau tanya tadi apa yang kau ada? Ya, aku ada. Apa? Ibuku memberikanku uang, dijahitkan di dalam baju ini, dicerita semuanya. Nah, penyamun itu keheranan. Kan? Nah, orang lain bilang tiada, dia seorang saja. Kan? Nah, jujurnya dia, betulnya dia. Nah, penyamun itu kemudian tanya, kamu ini manusia kah malaikat? Dia bilang, aku manusia. Kan? Kamu mau kemana? Aku mau sekian-sekian tempat, mau belajar. Untuk apa? Nah, dia pun cerita. Nah, penyamun itu tiba-tiba tidak jadi menyamun. Faham tak? Nah, dalam riwayat mengatakan, dia sama-sama mengikut Abdul Qadir Jailani belajar di Baghdad. Nah, dialah yang menjadi wali. Wali lupa sudah namanya. Penyamun itu. Faham tak? Nah, itulah takdir. Dengan, nah, Allah boleh merubah siapa yang dia mau ubah. Dan Allah SWT boleh tidak mengubah. Dan sebagainya. Betul? Nah, jadi kita, kalau begitu, kita di posisi itu bagaimana? Nah, yang perlu ada kepada kita adalah kebimbangan. Takut nanti tidak berubah sampai mati. Nah, itu. Betul kan? Betul. Allah SWT boleh mengubah siapa yang dia mau ubah. Dari jahat kepada baik. Dari baik kepada jahat pun ada. Banyak kan? Dan kita bimbangi, mati belum sempat berubah. Dari Allah itu satu hal. Daripada kita sendiri, nah itu satu hal. Ya, sebab terkait kita ada namanya qadar. Jelas ya? Nah, jangan kita nanti, oh itu Allah SWT punya ketetapan, aku mana tahu. Nah, itu qadariyah yang meletakkan segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dia menentukan takdir dan segala sebab. Dia menentukan takdir. Kamu orang faham ya istilah ini? Kita ambil perkataan ini, sepakat saja dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kan, yang kita sebut qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sambung, Faz. Qadar.
takdir. Nah, bagus. Kau sudah beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedar atau tidak sedar, nah ramai lagi manusia yang tidak beriman dengan qada dan qadar. Mau beriman macam mana, blur saja, apa. Beriman macam mana, kan? Okey. Jadi menentukan di situ ai menetapkan. Nah, supaya tidak lari daripada perkataan dasar yang kita guna, ya. Dia menentukan ai menetapkan takdir. Nah, sampai di sana kita istilah yang kita gunakan ketetapan Allah, ketetapan Allah, ketetapan Allah. Betul kan, Fas? Nah, itu yang kau sebut tadi, kan? Okey. Dan segala sebab, ya. Dan segala sebab. Apa maksud dan segala sebab? Asbab. Istilah Arabnya dipanggil asbab, ya. Faham kan? Nah, sebab kepada kenyang kau makan, betul kan? Sebab kepada hilang dahaga apa, Fas? Kau minum, betul kan? Bukan kau makan kayu, kan? Nah, betul. Sebab kepada, nah, semua sebab, kan? Semuanya sebab. Tidak ada, Allah menjadikan makhluk ini diikat dengan sebab. Ya. Kalau tidak, ini boleh sebut dulu, ya. Jangan kamu orang jadikan sebagai khitab ilmu, ya, keputusan ilmu. Ini maklumat saja, yang boleh sebut dulu. Ini boleh teringat masa belajar, jadi boleh sebut. Khitab sebab, ya. Khitab sebab. Pertama masa, kedua sebab. Dia panggil sebab apa? Lupa dah. Kita katakan ciptaan Allah, ya. Ciptaan Allah. Nah, itu kita sebut begitu. Nah, nanti di sana dikaitkan dengan pertama sekali masa, dan ada 3 sebenarnya. Walid lupa yang salah satunya. Nanti ingat boleh sebut. Yang terusnya sebab. Sebab. Jangan tulis sebab, ya. Tulis asbab. Nah, yang ini Walid lupa. Ada 3 perkara yang disandarkan kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masa. Jadi semua ciptaan itu terkait dengan masa. Betul kan? Faham, Jul? Nah, kita pun terkait dengan masa juga. Sekarang masa kita hidup. Sikit hari lagi masa kita mati, Jul. Jadi kita ada terkait masa ini, kalau kita manusia ada 4 fasa. Terkait masa, ya, ada 4 fasa. Hidup, mati, hidup, mati lagi, hidup lagi. Nah, ada 4 fasa. Itu terkait dengan masa. Kan? Jadi berarti kalau dicatatkan 1 mati, kemudian hidup, kemudian mati lagi, keempat, nah hidup lagi. Ini macam lagu di Indonesia itu ada satu lagu. Mbah apa? Di Sabah selalu boleh dengar lagu itu dulu. Mbah apa namanya? Reggae. Dia reggae. Bangun tidur lagi. Dia nyanyi lagu itu, bangun tidur lagi, bangun makan lagi. Nah, jadi satu lagu. Okey. Ya, itulah. Itu terkait dengan masa. Nah, masa itu ada 2. Ya, terkait dengan masa ini nanti dalam perbincangan ilmu kita akan jumpa dua keadaan, ya, dua istilah yang menggambarkan 2 keadaan. Satu azali. Ya, pernah dengar, ya? Nah, perkataan azali. Ini kalau orang bercinta cukup pandai ni perkataan ini.
Aku menyintaimu sejak azali bilangnya. Itu ayat-ayat jantan itu kan. Ayat jantan. Ya kan? Aku tahu bah ayat-ayat jantan. Bilang cinta sejak azali konon. Azali itu dia pun tidak tahu apa kan. Okey. Azali dan lagi satu istilahnya apa istilah? Lupa. Lama tidak bercakap mengajar perkataan itu lupa. Ya, azali lawan kepada azali itu ghair azali. Kalau teks Arabnya disebut ghair azali ya. G-H-A-I, ghair azal. Nah itu saja. Tapi ada perkataan Melayunya. Nanti kita jumpa. Nah, masa terkait dengan itu. Yang ghair azal itulah yang berlaku kepada kita. Kan? Karena menurut ulama yang ghair azal itu terkait dengan ghair azal ini terkait dengan qada, qadar dan ketiganya takdir. Nah inilah ya, dari sudut masa. Nah itu terkait dengan qada, qadar, takdir. Nah yang azali itu cuma qada. Nah ini qada. Satu saja dia qada. Okey. Nah ini perbincangan tidak ada di teks ya. Kalau di teks itu datang dalam bentuk ayat. Nah begitu. Kita tidak sangkut di kepala. Okey. Nah kita sebutkan sudah tadi ya. Masa. Okey, yang tengah-tengah boleh tidak ingat. Tapi asbab ya. Nah itu salah satu terkait dengan ciptaan. Nah sebab itu disebut segala sebab. Nah boleh saja sebab, boleh saja sebut asbab. Sebab asbab ini merupakan mata rantai hubungan ya dengan sesuatu dengan sesuatu. Contoh ya yang kita sebut tadi, kenyang sebab makan, gitu kan. Cakap apa lagi ya, sebab pandai sebab belajar. Nah semuanya sebab kan. Jadi tidak ada penafian dari sudut sebab. Sampai-sampai mati, nah ada sebabnya, kan? Tidak ada yang tidak ada sebab. Mau cakap macam mana? Nah, kenapa kau menangis? Saya tidak ada sebab. Bohong, kan? Mesti ada sebabnya kau menangis. Sebab apa mesti kau menangis? Tidak ada sebab boleh. Bohong bah. Kau cerita betul-betul. Nanti pelan-pelan Abuya korek. Abuya itu orang psikologi. Nah, dia cungkir, dia dapat. Nah, tahu dia. Mezi menangis sebab putus cinta. Contohnya begitu, tahu tak? Tapi Mezi mana mau menangis sebab dia hatinya keras macam batu saja, tahu tak? Ya, sebab apa lah? Kenapa kau sekejap masuk jamban, sekejap sakit perut? Nah, sebab sakit perut. Misalnya kan? Ya, sebab. Dan tidak ada yang terkait dengan ciptaan Allah SWT yang tidak disandarkan kepada sebab. Tidak ada. Nah, termasuk Allah menciptakan itu pun ada sebabnya juga. Kan? Faham tak? Nah, jelas ya? Sakit, nah ada sebabnya. Kan? Oh, saya pun tidak tahu. Tidak ada sebab saya boleh sakit. Mana kau tahu bah, kau bantai semuanya. Tiba-tiba kau sakit, kau mula contoh, kan? Okey. Jadi kata musannif, dia menentukan takdir dan segala sebab. Jadi segala sebab lah. Sebab-sebab itu pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita boleh menentukan, itu kan? Nah kalau boleh menentukan, kita mau macam kita belajar ni, kita mau pandai terus saja. Ya. Nah kalau kita menentukan yang tidak terkait dengan sebab, nah kita mau pandai terus saja, betul kan? Nah sedangkan tidak ada kepandaian tanpa sebabnya belajar, betul? Begitulah dikiaskan kepada hal-hal yang lain. Ya. Kalau kita nanti masuk ke syurga, sebabnya adalah kerana hubungan kita bagus, baik dengan Allah SWT di dunia,
dari hidup sampai mati. Betul? Sebabnya, betul kan? Nah, kenapa kau dimasukkan ke dalam neraka? Nah, sebabnya ketika hidup di dunia kita tidak ada hubungan yang baik, bagus dengan Allah SWT. Betul? Nah, berdalilkan dengan ma salakakum fi saqar. Nah, itu pertanyaan orang-orang syurga kepada orang-orang neraka. Ma salakakum, apakah yang menyebabkan kamu orang? Itu terjemahan Sabah ya. Apa menyebabkan kamu orang fi saqar, berada di dalam neraka saqar? Nah, lalu orang-orang yang berada di dalam neraka saqar menjawab, qalu, nah mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami ketika di dunia tidak salat. Nah, Allah cerita dalam Quran. Betul kan? Ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Jadi, sebab apa kamu orang berada di dalam neraka saqar? Kamu orang berada di dalam kamu orang. Nah, Mizi yang bertanya begitu. Mizi berada di surga. Nganjul, ngerantau, berada di surga. Nah, tengok-tengok di dalam neraka sana ramai lagi. Kenapa kamu orang berada di dalam neraka saqar? Woi, kenapa kamu orang berada dalam neraka saqar? Qalu, jawab orang-orang di dalam neraka saqar itu, lam nakum minal musallin, kami ketika di dunia tidak salat. Kan sebab, nampak kan? Kita bercakap tentang sebab ya, bukan orang dalam neraka itu. Kita bercakap tentang sebab. Nah, sampai-sampai di akhirat nanti tentang syurga dengan neraka itu pun ada sebabnya. Nah, jadi siapa yang menjadikan sebab itu? Allah Subhanahu wa taala jua. Ya kan? Nah, sama dengan siapa yang menjadikan masa itu? Allah Subhanahu wa taala jua. Nah, begitu. Jadi katanya dia menentukan takdir dan segala sebab, berada dalam kebijaksanaan pencipta yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya berada dalam kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maha bijaksana betul. Betul-betul bijaksana. Nah, kita tidak ada istilah lain, kita sebut maha saja. Ya kan? Maha itu sudah meliputi semua sudah. Maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak maha bijaksana, nah belanggar bintang-bintang di atas. Ya, karena jumlahnya banyak kan? Jumlahnya terlalu banyak, besar-besar lagi. Nah, belanggar mereka di atas itu. Tapi ternyata mereka tidak belanggar kecuali yang Allah Subhanahu wa taala takdirkannya, itu kan? Paham? Nah, maha bijaksana Allah SWT menjadikan makhluk-makhluk yang menempati bumi ini dengan tabiat masing-masing. Dengan makhluk yang menempati bumi. Nah, kita tidak cerita makhluk di tempat lain. Kalau baca di dalam UFO, tentang UFO itu, NASA sudah menemukan ada makhluk yang hidup di planet Marikh. Nah, dia merakamkan gambar macam orang juga apa. Nah, itu bilang NASA, aku pun tidak tahu kan. Jadi mungkin ada makhluk lain di planet itu, planet ini, planet itu, macam-macam planet ada kan. Mungkin saja. Nah, kita yang ditempatkan oleh Allah SWT di bumi. Nah, yang berada di bumi itu pun Allah Subhanahu wa taala mengaturnya dengan tabiat masing-masing. Ya kan? Bukan saja tabiat, peraturan, tabiat dan peraturan masing-masing. Haiwan dengan tabiat dan peraturan haiwan. Tumbuh-tumbuhan dengan tabiat dan peraturan tumbuh-tumbuhan. Manusia dengan tabiat dan peraturan manusia. Ya kan? Jin dengan tabiat dan peraturan jin. Nah, semuanya bertabiat masing-masing. Ya kan? Mana ada ular minta mau menikah dengan kaum ini? Adakah? Kalau ada pun jin. Ya kan? Jin pun tidak dekat dengan kau. Kau dah lagi dahsyat daripada jin. Mungkin saja, aku bilang. Mungkin saja. Tapi itu hari bukan ada yang minta mau menikah dengan kau kah? Apa namanya itu? Mazna. Kau jangan tipu kami. Langsuir itu minta mau menikah dengan kau. Langsuir ke Pontianak. Langsuir kan? Yang duduk di... Kau jangan mengarut bermimpi.
Ha? Betul, wah. Kau yang tidak mau itu hari. Kalau mau itu hari, ku kasih menikah sudah. Jangan langsui. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Maha hebat, maha bijaksana Allah Subhanahu Wa Taala. Maha bijaksana. Betul. Allah mentakdirkan kita boleh makan kambing. Kan? Allah tidak mentakdirkan kambing boleh makan kita. Bayangkan kalau Allah mentakdirkan kambing boleh makan kita. Hari-hari dia orang mesyuarat macam mana mau makan. Pertama yang dalam dom itu dulu. Orang mau makan tu kan. Yang dalam dom itu. Nah, betul kan silakan? Hari-hari dia mesyuarat saja. Nah, Allah tidak mentakdirkan kambing boleh makan kita. Ya Allah mentakdirkan kita boleh makan kambing. Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan kita boleh makan itik. Nah, kita ada itik zombie sudah tu. Okay? Nah, kita pun mau sembelih. Seminggu 10 ekor. Seminggu 10 ekor kita sembelih. Ha? Itik zombie itu dimakan kuat tahu tak? Jadi kita tidak mau lagi itik zombie lepas ini. Kalau ada kita kena belah yang putih-putih, yang cantik-cantik, yang boleh tukar jadi manusia itu. Ha? Okey? Okey. Nah, kalau Allah mentakdirkan itik itu boleh makan orang, nah kita teruk. Mau lari mana kita? Tabiat ya, tabiat. Allah menjadikan makhluk ini dengan tabiat dan peraturannya. Masya Allah, maha bijaksana Tuhan kita. Masya Allah, Masya Allah. Hebat. Mereka tidak bersandar pada bapa. Nah, mereka siapa? Orang-orang tadi. Ya, murojaahnya adalah orang-orang yang bertawakal. Mereka orang-orang yang bertawakal. Jadi pastikan kamu orang dhabit itu. Mereka tidak bersandar pada bapa, anak, harta, dan perbuatan. Perbuatan di sini terjemahan daripada kerja. Terjemahan daripada pekerjaan. Bahasa Arab pekerjaan juga dipanggil amal, itu kan? Amalan, pekerjaan, tingkah laku. Nah, kaitkan saja. Ya, mereka orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang bertawakal berhubungan. Ya, makna yang kita ambil tadi adalah berhubungan ya. Mereka orang-orang yang bertawakal. Bertawakal di situ. Orang-orang yang berhubungan dengan Allah SWT tidak bersandar pada bapa, tidak bersandar. Nah, itu sifat hubungan yang kita sebutkan tadi sudah. Ya, jika dia bersandar kepada bapa, berarti hubungannya dengan Allah SWT tidak benar. Begitu kan? Nah, mereka tidak bersandar pada bapa, anak, bapa kah, anak kah, harta kah, dan perbuatan pekerjaan mereka. Nah, sama sekali mereka tidak bersandar. Mereka hanya bersandar kepada Allah. Ya kan? Nah, ini bermaksud bapa kah, anak kah, harta kah, pekerjaan kah tidak dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu. Melainkan dengan petunjuknya, katanya kan? Melainkan dengan petunjuknya. Ya, melainkan dengan petunjuknya. Nah, yang mereka bersandar itu. Jadi, mereka tidak bersandar kepada bapa, anak, harta, pekerjaan. Melainkan dengan petunjuknya. Melainkan mereka bersandar kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuknya, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Nah, bersandar kepada petunjuknya artinya bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kita
Apabila kita menyebut bersandar kepada Allah SWT, nah langsung kita bersandar kepada petunjuk Allah SWT juga. Ya, kerana sesuatu yang menjadi hubungan di antara kita dengan Allah SWT adalah melalui petunjuknya Al-Quran dan penunjuknya baginda Nabi SAW tu. Nah itu. Ya. Nah jika tidak ada petunjuknya Al-Quran, tidak ada penunjuknya iaitu baginda Nabi SAW. Nah, kita pun tidak tahu bagaimana mau berhubungan dengan Allah SWT. Betul kan? Nah, kerana orang-orang yang tersesat dalam berhubungan dengan Allah SWT itu terlalu banyak. Terjadinya agama-agama lain. Ya, secara pokoknya adalah kerana penyelewengan dalam hal hubungan dengan Tuhan. Faham tak? Nah, terjadinya agama Yahudi, terjadinya agama Nasara, walaupun di sana pada dasarnya mereka bercanggah dengan Nabi Rasul mereka, Nabi Rasul yang dibangkitkan di kalangan mereka. Tetapi percanggahan yang lebih besar adalah percanggahan dalam menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Tuhan. Kan? Nah, itu. Masya Allah. Dan katanya, dan mereka ai orang-orang yang berhubungan dengan Allah SWT menyerahkan segala urusan kepadanya, menyerahkan segala urusan kepadanya, ai kepada Allah SWT. Nah, menyerahkan segala urusan. Nah, kita bincang sikit. Pertama kita bincang urusan. Ya. Apa urusan? Walid pernah mengajar kan? Walid sebut urusan. Ya, urusan kita dengan Allah gitu kan? Nah, urusan. Ya, pertama kerana setiap yang diciptakan oleh Allah SWT atau setiap makhluk hidup ini dia cuma ada dua keadaan saja. Nah, itu pertama-tama kali kamu orang belajar, Walid ajar itu. Apa sila? Yes. Ada dua keadaan saja. Keadaan hidup dan lagi satu keadaan mati. Nah, setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kekalkan. Ada pendapat yang mengatakan yang Allah SWT kekalkan itu 9. Yang lain mengatakan 11. Ya. Yang Allah SWT kekalkan itu pertama Arash. Yang kedua kursi. Nah, mereka makhluk kan? Mereka makhluk tapi dikekalkan oleh Allah SWT. Yang ketiganya ruh termasuk kan? Nah, ruh. Yang keempatnya apa? Syurga, neraka, 5 sudah. Hah? Lagi apa? Hah? Apa? Kalam. Bukan kalam, qalam. Kalam kah qalam? Kalam kan? Kalam. Kaf, bil kaf ya. Pena. Lagi apa? Lauh mahfuz. 6, 7 sudah. Lagi? Telaga Kausar. Nah, betul. 8 sudah. Lagi? Hah? Malaikat ya, malaikat. Apa lagi ya? Tidak, malaikat tidak apa? Malaikat pun mati kan? Malaikat pun mati bah. Itu hadis sahih yang menunjukkan itu. Nah, kemudian dihidupkan oleh Allah SWT seperti sekalian makhluk juga. Nah, malaikat bukan. Nah, berarti 8. Lagi satu apa? Sekurang-kurangnya 9. Sirat sebut sudah kah? Hah? Sirat sebut sudah kah? Tidak sebut. Nah, sirat. Ya. Nah, itu dijadikan oleh Allah SWT kekal. Nah, ada pun yang mengatakan 11, mereka memasukkan Quran. Kalamullah itu. Ya, kalamullah itu. Nah, di situ 10 sudah. Lagi satu apa? Walid pun tidak ingat banyak-banyak. Aku ni pening ni.
Kamu orang tahu aku baru turun dari bulan ni, kepala pening ni, tidak ingat. Nah, itu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ya, tapi Allah mengekalkannya. Nah, itu. Jadi ada orang yang tidak paham, mana mungkin makhluk kekal, makhluk tetap binasa. Nah, itu hujahnya kerana dia tidak tahu. Nah. Sedangkan Allah SWT menciptakan, disebut sebagai makhluk kerana dia diciptakan, gitu kan? Nah, Allah mengekalkannya kemudian, begitu. Okey. Terus. Nah, jadi menyerahkan segala urusan kepadanya, nah, urusan hidup dan urusan mati. Itu dasarnya, ya. Kita menyerahkan segala urusan, berarti urusan hidup dan urusan mati. Itu dasarnya. Nah, dalam hidup kita mempunyai beragam aktiviti, betul? Ya kan? Beragam aktiviti. Nah, termasuklah hidup dan beraktiviti apapun, beragam aktiviti itu, nah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep menyerah itu ada beberapa keadaan yang dibincangkan. Ya. Ada menyerah, ada konsep menyerah yang tidak membabitkan tingkah laku kita. Ada konsep menyerah yang membabitkan tingkah laku kita. Ya. Dan macam-macam. Ya. Menyerah tanpa membabitkan tingkah laku, nah itu satu keadaan yang lain. Satu keadaan. Nah, keadaan yang lain, menyerah dengan membabitkan tingkah laku kita. Nah, itulah kau bekerja, kemudian kau berserahlah kepada Allah SWT soal rezeki. Contohnya, nah begitu kan. Jadi katanya, dan mereka, orang-orang yang berhubungan dengan Allah SWT, menyerahkan segala urusan kepadanya, menyerahkan segala urusan hidup dan matinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kita berdalilkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang antara hidup dan mati itu ada salat, inna salati wa nusuki, ada kerja-kerja yang lainnya disebut sebagai pengorbanan dan sebagainya, itu kan? Antara hidup dan mati itu, kau tidur, kau makan, kau kawin, kau itu, kau ini, kau itu ini macam-macam. Nah, semua itu, nah, urusan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah makna menyerahkan urusan itu tanpa perlu ikhtiar. Nah, itu salah sudah. Ya, ada konsep penyerahan, boleh sebut sudah tadi. Ada konsep penyerahan yang sifatnya bulat-bulat kepada Allah. Dan ada konsep penyerahan yang sifatnya dengan ikhtiari kita. Ya. Nah, jangan kita jadi qadariyah, jabariyah dan sebagainya. Akidah bohong itu. Ya. Okey. Dalam keadaan apapun, nah, keadaan apapun, keadaan itu kita sebut sudah tadi. Ya. Secara induknya hidup atau mati. Ya. Nah, secara spesifiknya keadaan hidup itu, nah, apa saja kau berada, apa saja kau lakukan. Ya, apa saja yang berlaku kepadamu setiap hari. Nah, kau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keadaan apapun mereka tidak bergantung. Jadi dia menunjukkan sifat di sini sudah. Ya, bergantung itu sifat bagi hubungan, ya kan? Nah, dalam keadaan apapun mereka tidak bergantung kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tawakal kan, hubungan itu apa? Itu sifat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut di awal sudah, 3 kita sebutkan tadi. Nah, jadi musannif merakamkan satu saja di ujung ini, katanya dalam keadaan apapun mereka tidak bergantung kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi dalam aktiviti kehidupan kita sementara sampai kepada mati, nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita terlibat, apapun keadaannya, itu kan, mudarat atau manfaat, susah atau senang, syok atau tidak syok, kan, menderita atau bahagia,
Nah, semuanya itu digantungkan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sanalah pengaruh yang kita katakan tadi, pengaruh Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Pengaruh Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, menetapkan. Ya? Allah, Masya Allah. Kemudian kata musannif, barang siapa bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa tidak kira siapapun, ya, bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, cukuplah dia, ai Allah, baginya. Nah, itulah perkataannya, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Nah, itu. Dengan siapa yang berhubungan dengan Allah SWT, nah sifatnya bergantung dengan Allah SWT, fahuwa hasbu, Allah mencukupkan, ya. Allah mencukupkan apapun, ya, karena cukup itu sebenarnya adalah terkait dengan rasa dan perasaan. Cukup tidak boleh diukur dengan benda, karena manusia tidak akan pernah cukup dengan benda. Cukup tidak boleh diukur dengan objektif, karena manusia tidak pernah cukup dengan objektif, ya. Tapi cukup diukur dengan rasa dan perasaan. Nah, sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala campakkan dalam rasa dan perasaannya kecukupan, nah, dia akan zuhud, dia akan memadai saja, begitu kan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia mau menonjol dengan kekayaan, nah boleh kan? Boleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ekstrim kita mengatakan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh menjadi billionaire, trillionaire, apa lagi yang kita tidak tahu sebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul kan? Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menonjol dengan sebegitu, kan? Nah, dia senang dengan kemiskinan, dia senang dengan orang miskin. Itu hadis-hadis berdasarkan kepada hadis, betul kan? Nah, bukan berarti baginda Nabi SAW itu seorang yang miskin, hina, melarat, tidak, Pak. Jangan dikatakan begitu kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jibril turun, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah izin untuk ku tukarkan bukit Uhud itu menjadi emas. Kalau baginda Nabi SAW mengatakan, ya Allah, izinkanlah kepada Jibril untuk menukarkan bukit Uhud itu menjadi emas. Nah, harta Nabi, katakan milik Nabi. Sampai sekarang orang panggil Madinatun Nabi. Nah, itu antara istilah yang Wahabi haramkan, tahu tak? Wahabi haramkan pada tahun 1979. Nah, tidak disebut lagi Madinatun Nabi. Hanya masjid saja boleh disebut Masjid Nabi. Nah, dulu sebelum 1979 orang menyebut Madinatun Nabi. Nah, ketika itu Madinah dengan Makkah berada di kekuasaan umat Islam seluruh dunia. Bukan milik kerajaan Saudi, bukan. Nah, kerajaan Saudi Wahabi itu merampas kuasa umat Islam ke atas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nanti kamu orang belajar ya sejarah itu, kaji ya. Jangan tidak kaji, wali tidak ada kesempatan sudah. Sekarang naik bulan turun bulan, naik bulan turun bulan saja. Mungkin mau buat rumah di bulan, sebelum NASA bikin aku bikin dulu. Okey. Barang siapa bergantung pada Allah SWT, cukuplah dia baginya. Nah, kata para ulama, ini adalah hakikat. Ya. Walid mentarjihkan kata para ulama. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, Nabi menyebutnya di dalam hadis. Nah, tetapi tetap sifatnya betulkah atau tidak, betul atau tidak? Nah, hakikatnya sungguh benar, betul disebut oleh para ulama. Nah, jika kita mau merasakannya, nah, bertawakal betul-betul kepada Allah secara sempurna. Nah, kau akan melihatnya bagaimana Allah mencukupkan seluruh keperluan dan urusanmu. Ya kan? Fahamkah? Nah,
Jadi sekarang boleh tak? Boleh. Tapi kau perlu sempurnakan tawakalmu, sempurnakan hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Nah kuncinya di situ. Nah jika kau tidak sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kau punya kemauan, masya Allah, nah mana mungkin begitu lah. Kau dengan Yana Mizi, nah ini contoh kan, kau dengan Yana Mizi, sebelum kau sempurna hubungan dengan dia, nah dia pun tidak mau kasih kau itu ini lah, tahu kah? Boleh cium sikit kah? Kau mau kena penampar, dia bilang. Betul lah, kan? Jeki betul jeki kan? Nah ketika kau sempurna sudah hubungan dengan dia, boleh cium sikit kah? Dia kasih terus begitu saja. Betul, kau faham tak? Nah aku dengan mamamu sekarang kasih cium sikit, dia cium bah. Umimu pun serupa kan? Nah aku cium sini, dia depan orang kah, belakang orang kah, dia tidak peduli bah. Ketika suaminya menyuruh, tahu tak? Nah, mamamu pun serupa juga. Tidak percaya kah? Nah aku mau malu bah. Kau ni mengada-ngada bah Mizi. Ha? Nah kenapa? Karena sempurna sudah hubungan, betul kan? Nah dalam konteks manusia dengan manusia, sempurna hubungan itu adalah akad pernikahan itu. Nah dikira begitu saja kan? Nah selepas kau sempurna hubungan, nah tidak ada masalah apa Mizi. Tahukah? Yang kami permasalahkan belum sempurna hubungan. Nah itu. Kami takut kau pun nanti hanyut juga bah. Kami tidak larat berubat, kau tahu kah? Mengubat orang hanyut ni susah, kau tahu. Okey. Sedangkan kata musannif, sedangkan tanda keredaan, ya. Jadi musannif dalam keadaan ini dia menyatukan dua keadaan, tawakal dan redha dan tawakal. Nah di sana apa ya? Di sana memperlihatkan kepada kita betapa dekatnya dua sifat, redha dan tawakal dan redha, ya. Dan sekaligus memahamkan kepada kita itu adalah bentuknya hubungan, ya. Bentuknya hubungan manusia dengan manusia pun kau perlu redha kan? No. Baru terjadinya hubungan. Daripada hubungan itu akan sampai kepada sempurna hubungan, betul Mizi kan? No. Jadi dalam konteks manusia dengan manusia, bagaimana konsep redanya? Terima seadanya, betul kan? No. Aku menerimamu seadanya. Apakah kau menerimaku seadanya? No. Kau jangan, aku anak jutawan, nanti kalau kau menikah denganku, kau mau apa pun ku kasih. Nah itu ayat yang salah Mizi. Jul, beringat ya. Rantau, kamu orang beringat ya, jangan cakap dengan anak orang begitu, okey? Nah, nanti apa? Nanti tidak ikhlas di sana berlaku, tahukah? Nah, dia menerimamu tidak ikhlas, dia menerima kau Mizi tidak ikhlas, dia menerima kau Jul tidak ikhlas. Nah, selama mana tidak ikhlas, nah hubungan itu tidak akan sempurna, betul kan? Sama saja dengan Allah SWT. Selama mana tidak ada keikhlasan, nah hubungan itu tidak akan sempurna. Jelas kan? Nah, termasuk untuk sempurna hubungan itu adalah keikhlasan pada satu sisi. Paham tak? Nah, Amizi, kalau kau buat macam itu, nanti lepas kau menikah dengan dia, kau duduk dengan dia, ada masalah saja dia bilang, itulah, kalau kau menikah dengan si non toyu dalam kampung itu hari pun, aku tidak susah begini, dia bilang dengan kau. Nah, itu jam kita punya water fish, you know water fish. Jangan Mizi, ku ingatkan kau itu. Ambil pelajaran itu ya. Nah, yang terbaik apa? Dia menerima kita seadanya, betul kan? Nah, kita pun menerima dia seadanya juga kan? Setiap manusia ada kelemahannya, ada kekurangannya, betul? Paham gak kamu orang ni? Ku cakap ni. Paham gak? Okey. Sedangkan tanda keredaan ya, ini berkaitan dengan redha kita kepada Allah. Kita belajar daripada mana ya? Kita belajar daripada kitab Mukasyyafatul Qulub, ya. Kitab apa? Tanwirul Qulub, ya. Redha kepada Allah, redha kepada
agama, redha kepada Nabi. Nah, kita belajar dari sana. Nah, di sini kita jumpa lagi teks ini membantu kita. Ini katanya tanda keredaan. Nah, terkait dengan hubungan kita sebutkan tadi adalah berjiwa lapang terhadap takdir yang berlaku. Berjiwa lapang. Ada istilah lain tak? Berlapang dada. Itu juga istilah ya. Berlapang dada. Berjiwa lapang. Nah, menggambarkan apa ya? Tenang saja. Ya. Berjiwa lapang, berlapang dada. Nah, ini semua menggambarkan tenang. Ya. Tenang. Nanti mewakili, mendekati makna tenang itu adalah sabar. Ya kan? Sabar dan syukur. Sabar dan syukur itu nanti mendekati makna tenang. Okey. Jadi katanya berjiwa lapang. Nah, jadi kita aikan dengan tenang. Ya. Sedangkan tanda keredaan adalah berjiwa lapang, tenang terhadap takdir yang berlaku. Tenang terhadap takdir yang berlaku. Terhadap takdir yang berlaku yang kita hadapi. Ya kan? Tenang saja, bah. Sihat sakit tenang saja. Ya kan? Susah senang tenang saja. Nah, kalau kabut apa? Jika Allah SWT menghendaki kita senang saja, bah. Tidak ada yang susah. Sebab apa? Sebab susah senang adalah perkara kerohanian. Sebab itu disebut tadi susah senang bukan diukur dengan benda. Karena manusia tidak pernah senang dengan benda. Betul kan? Ketika keluar proton saga 1985. Nah, kalau aku pakai proton saga ini, cukup sudah, best sudah, memadai sudah. Bangga dia. Nah, 3 tahun kemudian keluar kereta lain, dia pun tidak mau proton saga. Betul kan? Sama saja telefon pun sama juga kan? Nah, sekarang keluar iPhone 13. Nah, semua orang nampak iPhone 13 is the best. Ya kan? Nah, tunggu sikit hari lagi. Keluar iPhone 21. Nah, iPhone 21 is the best. Buang. Nampak tak? Nah, itu gambaran untuk menunjukkan bahawa benda tidak boleh diukur. Sebagai, apa ya, kita bincang tentang apa? Benda tidak boleh diukur sebagai, apa kita bercakap tentang apa tadi? Tenang. Nah, ya, tidak boleh diukur sebagai sesuatu yang menenangkan, sebagai sesuatu yang membahagiakan, tidak boleh. Ya, sama juga dengan orang. Nah, kita tidak boleh mengambil orang untuk kita ukurkan sebagai kebahagiaan dan ketenangan kita, tidak boleh. Kan? Masa dia cantik, kau syok saja tengok dia, kau seperti bulan purnama. Kau lebih cantik dari bulan lagi. No, masa dia cantik. Jadi apakah dia akan terus cantik seperti bulan sampai bila-bila? Ya kan? Nah, ketika umurnya 30, kerepot sudah. Ya kan? 30 belum kerepot, tapi dia boleh jadi ubi keledek, dia boleh jadi ubi kayu, dia boleh jadi ubi sengkuang, dan dia boleh jadi boleh jadi apa lagi ya? Boleh jadi ubi ubi gadung jangan lagi. Itu contohnya kan? Faham tak? Jadi tidak boleh diukur sebenarnya. Tidak boleh diukur. Nah, kerana itulah ya, dalam tasawuf ya, dalam ilmu tasawuf, kebahagiaan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekhusyukan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia merupakan hal yang tidak boleh dicari, tapi boleh dibina. Nah, begitu. Paham kah? Ya. Nah, pelajaran untuk kamu orang anak-anak darah ini, ingat ya. Ya. Kebahagiaan adalah anugerah Allah SWT, betul? Ketenangan adalah anugerah Allah SWT, betul? Nah, apa yang mempengaruhinya? Yang mempengaruhinya untuk kita dapat ketenangan, kebahagiaan adalah hubungan baik kita dengan Allah SWT. Faham tak?
Nah, jangan kau ingat suami kau boleh kasih kebahagiaan. No. Kalau kau ingat suami boleh memberi kebahagiaan, berarti kau menjadikan benda dirinya sebagai ukuran. Nah, ketika dia kaya, nah, kau syok. Ketika dia jatuh papa ke dana, nah, kau kelang kabut saja nanti jadinya. Faham tak? Macam Walid sekarang. Masih baik mama mau menerima Walid seadanya. Kan? Walid kaya, dia pun seronok. Walid papa ke dana, dia lagi seronok. Aku pun heran juga. Aku tanya-tanya saja, kenapa seronok ketika aku papa ke dana? Rupanya bilang, kalau aku papa ke dana, aku tidak fikir mau menikah lagi, bilangnya. Begitu. Okey. Seorang ulama berkata, nah kita mengambil pengajaran daripada perkataan ulama. Orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling redha terhadap kurnianya. Masya Allah, orang yang paling dekat. Istilah kita dekat dengan makna hampir, betul. Nah, itu istilah kita ya. Istilah yang kita guna pakai setakat sekarang. Walid antara lain Walid menjaga penggunaan istilah supaya kamu orang tidak terlalu obses dengan istilah-istilah. Faham kan? Nah, kerana istilah saja boleh menyebabkan kelang kabut dunia, tahu tak? Nah, jadi berhati-hati dengan istilah. Jadi setakat ini pakai istilah yang Walid ajar saja, ya. Nah, jadi istilah yang dalam hal ini istilah yang kita guna adalah hampir, ya kan? Jadi dekat dengan makna hampir, hampir dengan makna dekat. Sama saja itu, dekat hampir sama saja. Nah, kita menafsirkan hampir itu. Betul kan? Kita telah menafsirkan istilah hampir, betul? Ya. Adapun perkataan dekat itu terkait makna saja, makna hampir. Okey? Nah, istilah yang kita tafsirkan adalah hampir. Betul? Dan kita menafsirkan istilah hampir itu dengan apa, Lina? Pertama apa? Lagi? Yes. Pandai apa? Kau tidak jadi fairy tale lagi sekarang, aku tahu sudah. Kau tidak terbang pokok apa petai itu lagi ya. Nah, buah pun tidak ada, jangan terbang pokok petai. Okey. Okey. Jadi istilah kita hampir. Nah, ini istilah yang kita pakai. Kita lazim dengan istilah ini. Hampir. Walaupun nanti maknanya dekat. Itu makna ya. Nah, kemudian istilah ini kita tafsirkan dengan dua makna. Satu, Allah terima diri kita. Ya. Dan yang kedua, sempurna hubungan dengan Allah. Nah, pastikan kamu orang ya, hal ini menjadi ingatan sampai bila-bila. Jadi, kenapa? Kerana perkataan hampir itu ataupun dekat itu sendiri dari sudut maknanya adalah syubhah. Betul kan? Nah, banyak juga orang yang karam. Bukan karam, merapu-rapu dengan makna hampir itu. Ya. Merapu-rapu dengan makna hampir. Nah, ada yang bilang hampir dengan Allah sampai dia duduk di tepi Allah lah. Ada yang bilang tidur di riba Allah. Macam-macam. Mengarut saja. Nah, hampir tafsiran kita secara jelas ya, tidak bercanggah, tidak syubhah ya. Allah terima diri kita. Nah, itu hak, itu benar. Karena tidak semua diri diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Ya. Nah, moga-moga kita termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala terima. Ya, diri kita, rohaniah kita, jasmaniah kita, Allah Subhanahu wa taala terima walaupun kita dalam keadaan yang masya-Allah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, yang kedua, sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi berdasarkan kepada makna itu ya, orang yang paling dekat
hampir dengan makna itu, dengan makna yang kita sebutkan tadi. Allah terima dirinya, sempurna hubungan dengan Allah, ya. Adalah yang paling redha terhadap kurnianya. Mereka adalah orang yang paling redha terhadap kurnia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu maksud mudah. Ketika Allah menerima diri kita, ketika sempurna hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nah nantinya itu menjadikan kita, ya, itu menjadikan kita apa? Itu menjadikan kita orang yang paling redha terhadap kurnia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hakikatnya betul. Ya. Seperti macam kita cerita tadi dalam konteks manusia dengan manusia sebagai perbandingan ilmiah, ya. Nah, ketika Iyana menerima Mizi seadanya, walaupun dia tahu Mizi apa pun tidak ada apa. Kan? Apa ada Mizi kau? Apa pun tidak ada, wai suku tidak ada. 3 suku saja yang ada. Kan? Nah, Iyana menerima Mizi seadanya. Mizilah yang terbaik, Mizilah dia redha saja, kan? Dengan Mizi. Nah, ketika itu berarti dia akan dekat dengan Mizi, betul kan? Faham Mizi? Nah, ketika itu kau akan melihat Iyana lah yang terbaik. Faham tak? Nah, ketika kau melihat Iyana yang terbaik, Iyana itu berada di jantung sini. Iyana berada di sini. Faham tak? Nah, aku ajar sudah tentang itu. Aku lukis lagi, mau kasih Mizi ku ni paham. Nah, ini hatinya si Mizi. Gitu, Pak. Kan? Nah, ketika Iyana berada di tengah-tengah hati Mizi, nah, ketika itu Mizi akan melihat Iyana lah yang terbaik, betul? Nah, apa yang mempengaruhi Iyana berada di tengah-tengah hati Mizi? Sudah tentulah bermula dengan Iyana menerima Mizi seadanya, betul? Dia berpuas hati dengan Mizi, dia redha dengan Mizi. Biarlah Mizi miskin, papa kedana, kan? Tidak ada apa sekalipun. Asal saja Mizi mengaji di pondok, belajar, jadi alim. Nah, dia sendiri menasihati Mizi. Aku dengar dia cakap, kan? Aku mau kau alim, Bang Mizi. Kau tidak ada harta pun tidak apa, tapi aku mau kau alim saja. Nanti anak-anak kita siapa yang mau mengajar? Nah, bagus Basiana itu. Kalau begitu pikirnya, tahukah? Nah, jadi munasabah Bang Mizi berada di tengah-tengah hati kau, ya kan? Nah, itu kiasan, ya, majas kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya? Nah, apabila kita berada di keadaan redha dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima seadanya, ya. Kemudian dibentangkan dalam konteks sifatnya zuhud, taubat, syukur, zuhud, redha, tawakal, sabar dan sebagainya, dibentangkan dalam konteks sifat. Nah, itulah orang yang paling dekat dengan Allah SWT. Faham tak? Nah, Allah akan meletakkan orang-orang sebegitu sebagai kekasihnya. Nah, itu istilah. Kekasihnya itu adalah istilah. Ya kan? Walinya. Nah, itu istilah. Hakikatnya itu. Allah terima diri kita dan kita akan sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya? Pahami Mi? Masya Allah. Wih, 10 lebih sudah. Sikit saja kita. Ini kerana kita cakap banyak lah. Okey, kita akhirkan, ya. Di antara ungkapan orang bijak, adalah ada orang bijak yang mengungkapkan. Orang bijak dalam teks-teks Arab biasanya disebut hukama, ya, dalam teks-teks Arab disebut dengan hukama, ya. Nah, perkataan hukama itu ada juga yang menerjemahkan dengan ahli hikmah, ada juga yang menerjemahkan dengan cendikiawan. Betul kah? Cendikiawan. Aku tidak tahu, ya kan? Ada yang menerjemahkan begitu. Nah, jadi kita ambil terjemahan ini cukup orang bijak. Nah, itu. Jadi di antara ungkapan orang bijak, ada orang bijak yang mengungkapkan betapa banyak kesenangan yang merupakan penyakit. Nah,
Ini ungkapannya perlu dipandang secara kerohanian, begitu. Ya. Jadi katanya, betapa banyak kesenangan yang merupakan penyakit. Banyak kesenangan jadi penyakit saja. Jadi penyakit maksudnya menjauhkan, mungkin menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya, ya kan? Atau menjadi penyakit kepada rohaniah kita. Syirikah, nifakah, fasikah. Nah, jadi kesenangan-kesenangan lebih banyak, perkataan lain, ada perkataan orang lain. Kesenangan itu lebih banyak membawa kita kepada penyakit rohaniah. Sedikit saja membawa kita kepada sihatnya rohaniah kita. Paham kan? Nah, itu. Jadi kalau digandingkan dengan ini, betapa banyak kesenangan yang merupakan penyakit. Berarti kesenangan telah menjadi penyakit. Penyakit kepada kita, sama saja. Penyakit kepada rohaniah kita. Penyakit kepada akal, penyakit kepada hati, penyakit kepada tingkah laku kita. Betul lah, betul. Nah, Walid melalui ini, sebab itu Walid cakap betul. Benar, perkataan ini sangat benar. Ya. Lagi kita senang, lagi bawa kita kepada rusak. Tahu tak? Dulu Walid pada motor besar. Kan? Motor besar itu. Nah, kira dari satu sudut, nah itu satu bentuk kesenangan, tahu tak? Nah, Lahore saja, Lahore, tahu tak? No, Lahore, riding ke Lawin. Bukan pergi mengajar, bukan pergi ceramah, pergi Lawin. Ada apa ya? Ada tasik, ada chalet di situ, nak pergi lepak-lepak di situ. Nah, itu yang aku mau cerita. Yang aku tidak mau cerita, aku tidak akan cerita. Tahu tak? Lahore saja. Sama saja, cerita sudah aku pakai kereta Evo itu. Ustaz mah. Tapi aku pun terjun race juga, kamu orang tahu kah? Astagfirullah. Lahore, tahu kah? Jadi, kalau rantau mau bilang dia expert, aku lagi expert dari dia. Tidak masuk Formula 1 saja. Tahu kah? Kalau rantau, dia boleh ambil kona berapi, aku bukan setakat berapi, meletup pun boleh, tahu kah? Nah, kau paham itu rantau. Tidak mau cerita saja. Allah, ya Allah. Nah, rugi kan? Rugi. Jadi, betapa banyak kesenangan yang merupakan membawa kita kepada penyakit, senang. Ya. Lebih baik kita dalam keadaan susah atau sederhana sekurang-kurangnya, kan? Sederhana. Dan sakit yang merupakan obat. Begitu juga sebaliknya, berapa banyak sakit yang menjadi ubat kepada kita, rohaniah kita, ubat kepada rohaniah kita untuk sedar diri. Nah, itu, ya kan? Sakit baru sedar diri. Jika tidak sakit, mungkin begitu, kan? Betul. Ada orang yang sakit baru, kena makan begini, kena makan makanan sunnah, kena begitu, kena begini. Nah, ketika dia tidak sakit, perut macam tong sampah saja, semua masuk. Contoh, kan? Nah, ketika kena sakit sudah baru mau pantang itu, Nah, sekurang-kurangnya, kan? Masya Allah. Ini ungkapan-ungkapan yang sangat ilmiah, sangat memberi kita manfaat ilmu, khususnya kerohanian. Subhanallah, ya kan? Walid ulang, betapa banyak kesenangan yang merupakan penyakit. Kesenangan menjadikan kita penyakit rohaniah kita. Dan begitu dah sebaliknya, berapa banyak sakit yang merupakan ubat kepada rohaniah kita. Nah, Walid cerita sudah, kan? Kawan Walid belajar sama pondok satu bantal, makan ikan masin sama nasi, kan? Bang Jo apa namanya, sampai Kuala Lumpur namanya Bang Jo, jadi bonzer. Itu cerita sudah, kan? Nah, ketika dia sakit, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia cergas, dia sihat, dia kuat, nah dia cakap dengan Walid, kubur kau, kubur aku, kau jaga kubur kau, aku jaga kubur aku. Bilang. Kau tengok dia punya kurang ajar, tahu tak? Walid tempat-tempat mau tumbuk saja.
Walid pernah menang 2-3 kali dengan dia. Main tomoy-tomoy itu tahu tak? Nah, dia pun kalah saja dengan Walid. Jadi Walid pikir mau sparring lagi sekali. Tapi pikir tua sudah. Kan? Tidak mau lagi. Dia patah rusuk, dia patah kaki, patah tangan, gantung kaki di hospital. Nah, baru dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang. Faham tak? Jadi sakit, penyakit, kesakitan ternyata menjadi obat kepada rohaniahnya. Ini kan? Nah, kalau demikian lebih bagus sakit kan? Nah, sakit bukan bermakna penyakit, tapi sakit itu dengan makna kesusahan, kepayahan, kelaparan. Nah, itu lebih menjadi obat kepada kita, termasuk puasa. Tahu tak? Berlapar itu kata Nabi SAW lebih mendekatkanmu dengan Allah SWT. Nah, itulah maksudnya. Ya. Nah, kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Nah, esok mau baca syair ini, macam mana aku mau baca syair ni? Malam ini aku belajar macam mana mau baca syair ni. Wallahu a'lam. Nah, ada soalan kah? Tadi Walid niat mau berhenti awal, ni mau. Tak boleh niat. Niat nak berhenti, ni mau. Belajar sampai pukul 10 lebih. Tak boleh niat lepas ni. Tak boleh. Nah, Sheila, kau mau tanya apa? Kau tidak mau tanya? Nah, Walid mau tanya. Bolehkah? Siapa yang masak ini hari? Malam ini? Lina dengan siapa? Lina dengan kau? Nah, kamu orang masak apa? Ayam masak gulai. Pandai sudah kamu orang buat gulai? Pandai sudah kau, Lina? Nanti kita komen, exam. Lina masak gulai hari ini masin. Tak cukup itu, tak cukup ini kita komen. Nak bagi pemarkahan dalam ilmu memasak. Dia ada apa nanti? Keluar dia punya CGPA itu. Nah, tidak soalan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنا ومنكم.